Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Bahrul Hikmah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Lokal 1, Semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas daripada ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu yang mana jawabannya ditugaskan dalam bentuk lisan dengan video. Bismillah. Filsafat adalah proses pemikiran mendalam yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang makna, eksistensi, nilai, dan alam semesta. Ini melibatkan refleksi kritis terhadap berbagai aspek kehidupan dan penelitian tentang gagasan-gagasan abstrak. Filsafat memerlukan pemikiran yang mendalam, analitis, dan kreatif. Namun, tidak semua orang yang berpikir dianggap berfilsafat. Hal ini dikarenakan berfilsafat tidak hanya berkaitan dengan tingkat pemikiran yang mendalam, tetapi juga dengan metodenya. Berfilsafat sering melibatkan pendekatan sistematis, berdebat, dan mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lebih abstrak. Sementara berpikir dalam konteks sehari-hari dapat menjadi lebih praktis dan lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari. Kemudian, belajar filsafat ilmu pendidikan memiliki manfaat dan tujuan yang penting bagi guru. Berikut manfaatnya. Yang pertama yaitu ada pemahaman yang mendalam. Belajar filsafat ilmu pendidikan membantu guru memahami dasar-dasar pemikiran di balik proses pendidikan, termasuk nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pendidikan. Pengembangan pemikiran kritis. Yang kedua, filsafat ilmu pendidikan mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang dapat digunakan guru untuk menganalisis permasalahan kompleks dalam pendidikan, mengidentifikasi solusi yang lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Refleksi pendidikan. Yang ketiga, guru yang menggunakan filsafat ilmu pendidikan sebagai alat untuk merenungkan praktik pengajaran mereka sendiri, mengevaluasi metode, dan memperbaiki pendekatan mereka dalam mengajar. Adapun tujuannya yaitu untuk memahami tujuan pendidikan. Belajar filsafat ilmu pendidikan membantu guru memahami tujuan akhir pendidikan. Ini membantu mereka lebih fokus dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Etika pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan membantu guru memahami etika yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga seperti tanggung jawab yang moral mereka terhadap siswa dan masyarakat. Pengembangan profesional. Studi filsafat ilmu pendidikan dalam meningkatkan kualifikasi akademis guru, membantu mereka dalam pengembangan karir dan memberikan landasan teoritis untuk praktek pengajaran yang lebih baik. Pengembangan pemikiran kritis. Filsafat ilmu pendidikan membantu guru menjadi pemikir yang lebih kritis, memungkinkan mereka untuk menghadapi perubahan dan tantangan dalam dunia pendidikan dengan cara yang lebih efektif. Dengan memahami ilmu pendidikan, dalam memahami filsafat ilmu pendidikan, guru dapat menjadi pendidik yang lebih efektif, berkontribusi pada perbaikan sistem pendidikan, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa mereka. Kemudian filsafat pendidikan dan manusia memiliki hubungan yang begitu erat. Filsafat pendidikan dan manusia memiliki hubungan yang erat. Filsafat membantu menggambarkan tujuan, nilai, dan prinsip dasar dalam pendidikan. Ini membantu mengembangkan landasan konseptual yang mendasari sistem pendidikan. Pendidikan di sisi lain adalah proses yang membentuk manusia, mengajarkan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Manusia adalah subjek dari pendidikan, dan filsafat membantu merumuskan pandangan tentang tujuan hidup, etika, dan nilai-nilai yang akan membentuk individu dalam proses pendidikan. Jadi, filsafat memberikan dasar konseptual untuk pendidikan.
yang pada gilirannya membentuk manusia sebagai individu yang berbudaya dan terdidik. Kemudian pendidikan membutuhkan filsafat. Kenapa? Karena filsafat memberikan landasan konseptual dan pandangan yang mendalam tentang tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Filsafat membantu dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa tujuan sejati dari pendidikan dan bagaimana pendidikan seharusnya diselenggarakan. Ini membantu pendidikan menjadi lebih bermakna dan terarah, memungkinkan pengembangan kurikulum yang sesuai, serta memberikan pedoman etika untuk praktik pendidikan. Filsafat juga mempromosikan pemikiran kritis dan refleksi, keterbukaan terhadap beragam ide, dan perdebatan konstan yang membantu memajukan bidang pendidikan. Kemudian, filsafat pendidikan membahas berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan. Ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan yaitu meliputi yang pertama ada tujuan pendidikan. Filsafat membahas tujuan sejati dari pendidikan. Seperti apakah pendidikan bertujuan untuk pengembangan moral, peningkatan kebijaksanaan, pembentukan karakter atau pencapaian keunggulan akademik. Kemudian ada metode pendidikan. Filsafat juga membahas metode-metode yang digunakan dalam pendidikan, termasuk perdebatan tentang pembelajaran aktif versus pembelajaran pasif, penggunaan teknologi, dan pendekatan-pendekatan khusus dalam mengajar. Kemudian ada etika pendidikan. Filsafat mempertimbangkan isu-isu etika dalam pendidikan, seperti hak asasi siswa, keadilan, tanggung jawab guru, dan masalah plagiat. Kemudian ada kurikulum. Filsafat membahas perencanaan kurikulum, pemilihan materi pelajaran, dan bagaimana materi ini harus disusun untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Epistemologi. Filsafat juga melibatkan pertimbangan tentang sumber pengetahuan, metode penilaian, dan cara seseorang memahami dunia. Filsafat pendidikan dalam konteks budaya ini melibatkan pemahaman bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi. Kemudian penjelasan daripada deskripsi aliran esensialisme. Yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah pandangan yang menekankan perkembangan, perubahan, dan kemajuan sebagai elemen-elemen sentral dalam pemahaman dan penyelesaian masalah sosial, politik, dan budaya. Kemudian ada aliran esensialisme. Dalam filsafat adalah pandangan bahwa entitas atau objek memiliki sifat esensial atau karakteristik yang membuatnya menjadi diri sendiri yang tidak dapat diabaikan. Kemudian ada aliran perennialisme. Dalam filsafat pendidikan, yaitu adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya mempelajari pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat abadi dan universal. Perennialisme berpendapat bahwa ada seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai dasar yang tetap relevan sepanjang waktu, seperti karya-karya klasik dari filosofi, sastra, dan sejarah. Dan yang terakhir, ada aliran rekonstruksionalisme. Dalam filsafat adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan pemikiran filosofis dengan cara merinci atau merekonstruksi teks-teks klasik atau tulisan-tulisan filosofis. Ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan makna asli. Dari teks-teks tersebut dan mengidentifikasi gagasan inti yang terkandung di dalamnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari atas jawaban daripada soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Banyak salahnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.